Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Oh iya, sebelum masuk ke ruangan kelas, apakah anak-anak sudah mencuci tangan semuanya? Oh, sepertinya sudah ya. Karena mencuci tangan itu sangatlah penting untuk menjaga kebersihan anak-anak. Oh iya, langsung saja ya. Kita hari ini belajar tentang pelajaran PKN dengan materi Pancasila. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mendengar apa itu Pancasila? Oke, kita akan pelajari ya. Nah, jadi anak-anak, pengertian dari Pancasila itu adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nah, ada yang tahu nggak isi dari 5 sila tersebut? Oke, langsung saja Ibu sebutkan yang anak-anak. Jadi, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau yang ketiga, persatuan Indonesia. Kalau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah anak-anak bunyi 5 sila Pancasila tersebut. Nah, selain pengertian Pancasila merupakan sebuah dasar negara bagi bangsa Indonesia yang memiliki beberapa fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga Pancasila mempunyai predikat yang menggambarkan fungsi dan peranannya anak-anak. Nah, ada 9 fungsi dan peranannya Pancasila. Oke, Ibu sebutkan ya. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang ke-8, Pancasila sebagai moral pembangunan. Terakhir, Pancasila sebagai pengalaman pembangunan nasional. Nah, itu anak-anak fungsi dan peranannya dari Pancasila. Nah, selain dari fungsi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas. Maka dari itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Seperti berikut anak-anak. Kan ada 5 sila nih. Yang pertama ada kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Nah, kalau sila yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Nah, kalau yang ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Gak boleh egois ya. Nah, kalau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, kalau sila yang terakhir, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nah, itulah tadi anak-anak nilai-nilai dari Pancasila. Nah, adapun ideologi Pancasila. Pancasila kerap disebut sebagai ideologi negara. Untuk memaknainya, Ronto dalam buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara 2012 menjabarkan sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Nah, itu ideologi dari Pancasila. Nah, pembahasan kita yang terakhir ada arti lambang Pancasila Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Ada bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Nah, rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Nah, adapun pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai berikut, sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh, tertanam dalam akar yang kuat. Nah, kalau kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepada kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Nah, kalau yang terakhir ada padi dan kapas, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesengajaan antara warga negara. Nah, jadi itulah tadi anak-anak pelajaran kita hari ini. Seru ya membahas materi Pancasila. Oke, mungkin
cukup sampai di sini aja pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dibaca-baca ya materinya yang tadi